Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Betty Puji Astuti. Hai, halo, hai, halo, kelas 3B. Kami kelas 3B, semangat, tetap semangat di hari ke-10 melakukan belajar online. Tetap semangat di hari ke-10 melakukan belajar di rumah. Tetap semangat di hari ke-10 melihat wajah saya. Tetap semangat di hari ke-10 memperhatikan penjelasan dari saya. Tetap semangat di hari ke-10 mengerjakan tugas-tugas dari saya dan mengumpulkan hasil tugas kalian kepada saya tentunya. Oke? Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kartu pos. Apakah kartu pos? Seperti apakah kartu pos dan bagaimanakah cara menulis kartu pos? Kita bahas materi itu pada kesempatan kali ini. Nah, kartu pos adalah selembar kertas tebal atau karton tipis berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk menulis dan mengirim tanpa amplop dan dengan harga yang lebih murah daripada surat. Bagaimanakah sejarahnya kartu pos? Kartu pos pertama kali di dunia diterbitkan di Austria pada tanggal 1 Oktober 1869. Dulu namanya bukan kartu pos, tapi pada waktu pertama kali diterbitkan namanya adalah koresponden karte. Nah, bagaimana cara membuat kartu pos? Sebenarnya ada instansi-instansi atau pihak-pihak yang menjualnya. Jadi kita bisa secara langsung untuk membeli kartu pos. Tapi Bu Peti ingin kalian nanti membuat kartu pos sendiri, bukan membeli. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya? Bagaimanakah cara membuat kartu pos? Ikuti saya ya. Cara membuat kartu pos. Langkah yang pertama adalah siapkan kertas yang cukup tebal dan keras. Seperti ini nih, kertasnya tebal dan keras. Tebal. Kenapa membutuhkan kertas yang tebal dan keras? Supaya ketika pengiriman kartu pos tersebut tidak rusak. Nah, kartu pos yang sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia memiliki ketebalan minimal 2 mm dan maksimal 2,5 mm dengan berat minimal 1,5 gram dan maksimal 3 gram. Jadi langkah pertama, siapkan kertas dulu yang tebal dan keras. Langkah yang kedua, potong kertasnya sesuai ukuran. Ukuran yang standar minimal 90 kali 140 mm. 90 kali 140 mm. Dan maksimal 120 kali 235 mm. Jadi ini lebarnya minimal 90, maksimal 120 mm. Sedangkan panjangnya minimal 140, maksimal 235 mm dengan toleransi 2 mm.
Nah, sudut kertas ini harus membentuk 90 derajat. Sudutnya ini membentuk 90 derajat. Kalau tidak membentuk 90 derajat, maka kartu pos tidak akan dikirim. Untuk 90 derajat ya. Langkah yang ketiga adalah gambar garis tengah di bagian belakang kartu pos. Ini adalah bagian depan. Bagian belakangnya seperti ini. Gambar garis tengah, inilah garis tengahnya. Gambar garis tengah di belakang kartu pos. Ingat, ruang di sisi kiri garis gunakan untuk menuliskan pesan serta alamat pengirim. Di sini. Di sisi kiri gunakan untuk menuliskan pesan. Nah, sedangkan ruang di sebelah kanan untuk menulis alamat penerima. Di sini sebelah kanan. Kepada Rasya RT 2 RW 3 Desa Sitomulyo Purworejo Jawa Tengah, kode pasnya ini ya, alamat penerima. Di sini berisikan pesan yang akan disampaikan. Berdasarkan standar kartu pos di Indonesia, garis tengah ini tidak boleh ditarik benar-benar di tengah. Tidak boleh benar-benar di tengah. Kalau di tengah itu di sini nih. Nah, sekitar segini kalau di tengah. Tapi tidak boleh benar-benar di tengah. Dengan perbandingan 45 banding 75. 75 yang ini 45. Langkah keempat, gambar garis alamat. Di sini ada garis alamat. Berikan gambar garis alamat. Garisnya ada yang putus-putus, ada yang menggunakan garis lurus. Terserah itu. Yang kelima, tempelkan perangko di bagian kanan atas, di bagian belakang kartu pos. Belakang kartu pos ini. Perangkonya ditempelkan di sini. Kanan atas. Jelas? Jadi langkah yang pertama adalah siapkan kertas yang tebal dan keras. Langkah yang kedua adalah potong kertas sesuai dengan ukuran standarisasinya. Ukuran standarisasinya adalah lebar antara minimal 90 sampai 120 mm atau 9 sampai 12 cm. Panjangnya minimal 140 maksimal 235 mm atau 14 sampai 23,5 cm dengan toleransi 2 mm. Nah, untuk sudutnya sudut pinggir ini harus membentuk sudut 90 derajat. Kalau tidak membentuk sudut 90 derajat, maka kartu pos tidak akan dikirim. Langkah yang ketiga adalah gambar garis tengah di bagian belakang kartu pos. Ini bagian depan kartu pos. Bagian belakangnya ini. Nah, garis tengahnya di sini. Tapi ingat, dalam menggambar garis tengah, jangan tarik garis pas di tengah. Ada perbandingannya. Sesuai dengan standarisasi, perbandingannya adalah 45 dibanding 75. Jadi ada bagian yang sempit, ada sebelahnya bagiannya agak lebar. Nah, ruang di sisi kiri garis gunakan untuk menuliskan pesan. Di sini untuk menuliskan pesan. Ruang di sebelah kanan gunakan untuk menulis alamat penerima. Nah, jangan lupa gambar juga garis alamat seperti ini, garis alamat. Untuk garis alamat boleh titik-titik putus, garis-garis putus atau garis lurus. Setelah itu tempeli perangko di sebelah kanan atas.
Bagaimana kalau tidak ada perangkonya? Kalau tidak ada perangkonya, maka kartu pos tidak akan dikirim. Nah, standarisasi yang saya jelaskan ini berlaku hanya jika kalian mengirim kartu pos melalui kantor pos milik pemerintah. Kalau melalui kurir tidak ada standarisasi tertentu. Jadi kalian bebas untuk berkreasi. Setelah selesai membuat kartu posnya, maka kita akan sama-sama mengisinya. Bagaimana cara mengisi dan menulisnya? Yang pertama, bubuhkan tanggalnya di sini. Setelah itu, tulis siapa yang dikirim. Nah, di sini saya tulis Hai Rasya. Kenapa Rasya? Karena yang dikirim adalah Rasya. Setelah itu, tulis isinya. Di sini isinya, bagaimana kabarmu? Sudah lama kita tidak ketemu. Kapan kamu main ke sini lagi? Semoga sekolahmu lancar dan selalu dikaruniai kesehatan. Amin. Nah, ini adalah bagian isi dari kartu pos. Nah, di sebelah ini ditulis alamat penerima atau ditulis alamat yang dituju. Nah, di sini alamatnya kepada Rasya. Alamatnya ditulis RT 02 RW 03 Desa Sidomulyo, Purworejo, Jawa Tengah. Ini ada kode posnya. Setelah isinya ditulis, alamatnya ditulis, jangan lupa perangko. Nah, jangan lupa perangkonya. Kalau tidak ada perangkonya, seperti yang saya jelaskan tadi, maka kartu pos ini tidak akan dikirim. Kalau sudah selesai, bisa kamu membuat kreasi apapun, dikasih hiasan. Contoh ini saya kasih hiasan bunga, di sini saya kasih hiasan pita. Cuma setelah ngasih hiasan harus dilindungi supaya apa? Supaya tidak rusak di perjalanan. Mengerti ya? Di sini ditulis tanggal, ditulis nama penerimanya atau nama yang dituju, terus ditulis isi dari kartu pos atau pesannya. Setelah itu tulis alamatnya. Jangan lupa diberi perangko. Kalau mau dihias, hias sesuai dengan kreasi kalian, tapi hiasan harus dilindungi supaya tidak rusak. Nah, akhirnya kartu pos selesai dan siap dikirim. Kita bisa pergi ke kantor pos milik pemerintah atau ke kurir dan mengirimnya. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Perti, nah, satu tugas untuk kalian. Buatlah kartu pos yang sesuai dengan standarisasi yang saya sebutkan tadi. Ingat, ini contoh depannya ya. Depannya mau dikasih hiasan apapun terserah kalian. Nah, ini bagian belakangnya. Tulis sesuai aturan tadi. Kalau sudah kalian buat, kalian foto bagian depannya. Setelah foto bagian depan, foto juga bagian belakang. Kalau sudah selesai ya. Jadi kalau sudah selesai tugasnya, sudah selesai membuatnya, sudah selesai membuat kartu pos, kalian foto bagian depan dan foto bagian belakang. Setelah foto, kirim ke WA pribadi saya. Kalau ada hal yang tidak mengerti, silahkan tanyakan ke saya.
Kalau ada hal yang bikin kalian bingung, silakan tanyakan ke saya. Tetap semangat, semangat, semangat. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga stamina tubuh. Minum air putih yang banyak, hindari es ya, hindari air dingin. Jangan bepergian terlebih dahulu. Makan makanan yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, olahraga teratur. Tetap jaga jarak minimal 1-1,5 meter. Cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun pada air yang mengalir. Hidup sehat, tubuh kuat, tetap cerdas, tetap pintar dalam segala hal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.